Halo semuanya, kami dari Keep and Partner Tax Advisory. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan terkait dengan tata cara melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT dalam hal telah dilakukan tindakan pemeriksaan. Perkenalkan, saya Domenico Jose Mario selaku ketua kelompoknya, dan Saya Rehan Pradana Putra. Saya Mepita Karisa Uzora. Saya Natasha Emanuel Ninggolan. Saya Christian Purba. Saya Tira Fira Sendria. Saya Andika Nanda Pratama. dan langsung saja akan kita mulai videonya. Oke, sekarang aku dan Nata akan menjelaskan apa sih itu pengungkapan ketidakbenaran SPT dan apa sih tujuannya. Boleh kalian Nat dijelasin apa itu pengungkapan ketidakbenaran SPT? Oke, aku akan menjelaskan ya. Jadi pengungkapan ketidakbenaran SPT itu adalah kesempatan untuk wajib pajak dalam mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT-nya yang telah disampaikan dan telah melalui proses pemeriksaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan dapat dilakukan sepanjang pemeriksa belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP. Nah, proses ini memberikan kesempatan kedua kepada wajib pajak walaupun wajib pajak sudah diperiksa dan belum melakukan pembetulan atas kesalahan SPT-nya. Oke. Selanjutnya adalah tujuan pengungkapan ketidakbenaran SPT untuk wajib pajak. Tujuan utamanya itu untuk pengungkapan ketidakbenaran, memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki kesalahan atau kekurangannya dalam pengisian SPT yang telah disampaikan sebelumnya secara sukarela nih teman-teman. Nah, proses ini diharapkan dapat mengurangi resiko sanksi administratif yang lebih besar lagi bagi wajib pajak. Nah, berikut ada beberapa tujuan spesifik dari pengungkapan ketidakbenaran SPT. Yang pertama itu adalah memperkuat kepatuhan perpajakan. Yang kedua adalah memfasilitasi kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Yang ketiga, memfasilitasi self-assessment system. Yang keempat, menghindari sanksi administratif. Yang kelima adalah memperbaiki basis data perpajakan. Yang keenam, untuk meningkatkan akurasi perhitungan pajak. Yang ketujuh adalah mendukung transparansi dan akuntabilitas. Yang kedelapan atau terakhir adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Baik semuanya, setelah kita mengetahui tentang apa itu pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT, serta tujuannya, kita akan membahas terkait dengan dasar hukum perpajakan yang mengatur tentang upaya pembetulan tersebut. Pengungkapan ketidakberatan pengisian SPT dalam hal telah dilakukan tindakan pemeriksaan diatur dalam yang pertama pasal 8 UU KUP ayat 4 yang berisi walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan. Yang kedua ada ayat 5 yang berisi pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum laporan tersendiri disampaikan beserta sanksi administrasi berupa bunga yang sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari pajak yang kurang dibayar, yang dihitung sejak batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan terakhir sampai dengan batas pembayaran. Untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan tahunan atau jatuh tempo pembayaran berakhir sampai dengan tanggal pembayaran. Untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan masa dan dikenakan paling lama 24 bulan, serta kapan dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Baik, setelah kita mendengarkan dasar hukum dari Undang-Undang KUP pasal 8, selanjutnya kita akan mengacu ke aturan turunan yang mengatur lebih lanjut terkait dengan pasal tersebut. Kita bisa melihat di Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 Pasal 8 ayat 2 mengatur bahwa laporan tersendiri sebagaimana dimaksud ayat 1, yaitu laporan terkait dengan pembetulan pengungkapan ketidakbenaran ini harus ditandatangani oleh wajib pajak dan dilampiri dengan jadi ini adalah lampirannya ya. A. Perhitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam surat pemberitahuan. Kemudian ada surat setoran pajak atas pelunasan pajak yang kurang dibayar apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT
mengakibatkan pajak yang kurang dibayar menjadi lebih besar. Yang ketiga adalah surat setoran pajak untuk sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 5 Undang-Undang KUP sebagaimana telah dijelaskan tadi. Jika pengungkapan ketidakbenaran menyebabkan pajak yang kurang dibayar menjadi lebih besar sehingga terjadinya sanksi administrasi. Kemudian di ayat 3 diatur bahwa untuk membuktikan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut, pemeriksaan itu tetap dilanjutkan dan atas hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan surat keterangan pajak dengan mempertimbangkan laporan tersendiri serta memperhitungkan pajak yang terhutang yang telah dibayar. Jadi apabila Anda sudah membayar pajak dan ternyata diterbitkan SKP, itu akan diperhitungkan atas jumlah pajak yang telah dibayarnya. Kemudian di ayat 4 dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT yang dilakukan oleh wajib pajak ternyata tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. SKP diterbitkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ini membuka peluang bahwa walaupun Anda telah menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran, masih dimungkinkan bahwa SKP itu dapat lebih daripada apa yang telah Anda ungkapkan. Kemudian SSP sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B diperhitungkan sebagai kredit pajak. Ini sejalan dengan ayat 3 tadi ya. Kemudian di ayat 6 diatur bahwa SSP sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf C yaitu SSP tentang sanksi administrasi merupakan bukti pembayaran yang terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran SPT tersebut. Lalu ada di ayat 7 ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Nah, adapun terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran SPT ini diatur format suratnya dalam lampiran PMK nomor 15 tahun 2025 tentang pemeriksaan pajak. Terima kasih. Oke, di sini kita akan coba untuk melakukan pengisian surat pengungkapan ketidakbenaran. Nah, di sini yang pertama ada yang di bagian paling atas, tentunya ini adalah alamat daripada kantor pelayanan pajak pertama tempat wajib pajak terdaftar. Kemudian di bawahnya ini ada nama NPWP, alamat dan pekerjaan. Ini tuh diisi oleh siapa yang bertindak atas perpajakan ini, apakah itu wajib pajak atau wakil atau kuasanya. Nah, di sini tuh kita contohkan untuk Bapak Andika ini adalah sebagai kuasa. Kemudian di bawahnya ini baru diisikan oleh wajib pajak. Jadi ada nama, NPWP, alamat, sama seperti yang di atas, cuma bedanya di sini ada tambahan untuk NOP atau alamat objek. Nah, ini tuh nanti diisi apabila perpajakannya itu mengenai tentang PBB. Kemudian di sini ada masa dan tahun pajak, ini diisi dengan tentunya masa pajak dan tahun pajaknya. Di sini juga ya seperti di pada layar ada nama NPWP diisi dengan identitas wajib pajak. Kemudian di bawah sini adalah informasi tentang pemeriksaan. Jadi di sini kalimatnya tertulis sedang dilakukan pemeriksaan dengan nomor surat pemberitahuan pemeriksaan, yaitu ya nanti ada disesuaikan saja dengan nomor surat pemeriksaannya. Ini kita sebagai contoh saja nanti diisi. Kemudian untuk tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan itu di tanggal 2 Juli 2025. Kemudian bawahnya ini ada dengan kesadaran sendiri mengungkapkan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan PPN masa atau tahun pajak Maret 2025 yang telah kami laporkan dengan bukti penerimaan surat nomor. Nah, lagi-lagi ini nomornya nanti disesuaikan saja dengan bukti penerimaan surat seperti itu. Dan ini tertanggal 20 April 2025. Tentunya terkait pengungkapan ketidakbenaran ini terdapat selisih antara SPT dengan yang ditetapkan dalam surat ini. Nah, di sini ada beberapa poin pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, lebih kecil, rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih besar atau lebih kecil, jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil, dan modal menjadi lebih besar atau lebih kecil. Kita memilih salah satu yang mana yang terkait dengan SPT yang kita ungkapkan ketidakbenarannya. Kemudian untuk contoh kali ini kita akan mencentang bagian pajak yang masih dibayar menjadi lebih besar. Selanjutnya kita mengisi elemen SPT yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian kita lihat pada contoh
terkait di SPT adalah nilainya 1,1 juta, keadaan yang sebenarnya 2,2 juta dengan selisih 1,1 juta. Kemudian terdapat sanksi administratif sesuai dengan pasal 8 ayat 5 UU KUP sebesar Rp44.550 dengan jumlah Rp1.114.550. Oke, jadi untuk kasus ini atas ketidakbenaran pengisian SPT PPN itu dapat diisi dengan mengkreditkan PPN atas pembelian dari PT Amel Lestari sebanyak 20 lembar. Dari 20 lembar faktur pajak dengan nilai DPP sebesar 10 juta dan PPN-nya terutang 1.100.000 yang seharusnya tidak dapat diperhitungkan terhadap pajak keluaran karena faktur pajak tersebut ternyata tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Di bagian selanjutnya ada pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT ini menyebabkan kurang bayar pajak sebesar Rp1.114.550. Dan setelah pengungkapan tersebut, kami juga melampirkan beberapa lampiran yang perlu dijadikan pertimbangan. Yang pertama itu ada perhitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format surat pemberitahuan. Terus juga ada surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar. Dan selanjutnya ada surat setoran pajak sebagai bukti pembayaran sanksi administrasi, dan yang terakhir adalah dokumen yang menjadi dasar pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan. Dan bagian selanjutnya itu ada pernyataan dari wajib pajak itu sendiri yang menyatakan bahwa dengan penuh kesadaran atas segala akibat hukum yang timbul, kami menyatakan bahwa telah mengungkapkan seluruh ketidakbenaran, terus juga akan melakukan pembetulan surat pemberitahuan terkait dengan surat pemberitahuan yang diungkapkan ketidakbenarannya. Yang ketiga, ada bersedia untuk memberikan keterangan dokumen, dan yang terakhir tidak akan mengulangi perbuatan yang sama untuk masa yang akan datang. Dan di sini ada closing statementnya, dan di bawahnya ada tanda tangan dari kuasa. Baik, demikianlah pemaparan dari Kim and Partner Tax Advisory terkait dengan tata cara kita melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT dalam hal telah dilakukannya pemeriksaan. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.